Bagi pasangan Gopal dan Rauda Shrestha, pendidikan merupakan salah satu bekal penting untuk meraih masa depan yang baik. Kepada anak tunggal mereka, Kyati, mereka selalu berpesan agar menuntut ilmu dengan tekun. Keluarga Shrestha berasal dari kota Biratnagar, Nepal. Di sana mereka memiliki rumah dan lahan pertanian. Namun demi pendidikan Kyati si anak tunggal, pada tahun 2007 keluarga itu pindah ke Kathmandu, ibu kota Nepal. Di Kathmandu mereka tinggal di kawasan Balaju dan menyewa sebuah flat milik Biren Pradhan. Kyati dan keluarganya segera akrab dengan Biren. Mereka menyukai pria itu karena selain baik dan santun, Biren berwawasan luas dan berpendidikan. Dia adalah guru sains di SMA Adarsha Vidya Mandir di Kathmandu. Biren sebenarnya warga India, tapi sudah 20 tahun menetap di Nepal dan bekerja sebagai guru di sana. Karena yakin pada kecerdasan Pak Guru Biren, orang tua Kyati tidak ragu membayar jasanya sebagai guru privat untuk Kyati. Dan terbukti, les itu tidak sia-sia. Kemampuan Kyati di pelajaran sains semakin terasah. Ketika Pak Guru Biren menjual flatnya, Kyati dan keluarga pun terpaksa pindah ke flat lain di kawasan pemukiman Gatekulo. Tidak terasa waktu terus bergulir dan Kyati kini sudah berusia 19 tahun dan duduk di kelas 12 di Jubilant College and Research Center yang berlokasi di Kathmandu. Hubungan keluarga Kyati dan Pak Guru Biren tetap baik. Sesekali Pak Guru berkunjung ke flat mereka di Gatekulo. Seperti pada akhir Mei 2009, Pak Guru Biren kembali mengunjungi keluarga Kyati. Seperti biasa mereka mengobrol panjang lebar layaknya sahabat karib. Rauda, ibu Kyati, menyampaikan kabar gembira kepada Pak Guru. Kami sudah berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mengirim Kyati kuliah di luar negeri, kata sang ibu kepada Pak Guru Biren. Tentu saja Pak Guru turut gembira. Tidak lama lagi mantan anak didiknya akan berangkat kuliah ke luar negeri. Pak Guru Biren yakin Kyati akan jadi orang sukses. Namun ketika Pak Guru pamit pulang, kegembiraan yang tadi tampak di wajahnya perlahan pudar berganti raut gusar. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Sekitar seminggu berlalu, pada 5 Juni 2009 Kyati mendapat telepon dari seorang staf majalah Voice of Woman atau VOW. Ada kabar gembira. Berdasarkan undian acak yang dilakukan majalah VOW, Kyati terpilih menjadi salah satu pemenang. Hadiahnya liburan gratis dan uang sebesar Rp20.000. Untuk pengambilan hadiah, Kyati juga akan diwawancarai oleh wartawan majalah VOW. Staf itu minta bertemu Kyati di Share Market Complex di Putali Sadak. Kyati senang sekali, orang tuanya pun tidak kalah gembira. Sang ibu segera minta tolong seorang tetangga untuk mengantar Kyati ke Putali Sadak naik sepeda motor. Setiba di Share Market Complex di Putali Sadak, Kyati bertemu seorang gadis yang mengaku sebagai staf majalah VOW. Gadis itu kemudian membawanya dengan taksi ke lokasi wawancara di Kusibu. Sesampai di sana mereka menuju sebuah flat. Ketika masuk ke dalam flat, Kyati kaget melihat Pak Guru Biren juga ada di sana. Pria itu juga ikut terkejut. Sepertinya mereka berdua terpilih jadi pemenang undian majalah VOW. Saat menunggu waktunya untuk diwawancarai, keduanya minum kopi sambil mengobrol. Kyati tidak tahu, sebuah rencana gelap tengah mengintai. Tanpa setahu Kyati, Pak Guru telah menyiapkan semuanya. Ketika mantan muridnya itu lengah, sang guru segera membekapnya dengan kain yang telah dilumuri kloroform. Kyati pingsan seketika. Sementara itu di flat Kyati, orang tuanya menunggu-nunggu tapi anak mereka tidak pulang juga. Hari menjelang malam, mereka mencari kemana-mana tapi tidak bisa menemukan Kyati. Semalaman mereka terus menunggu. Hingga akhirnya sebuah SMS masuk di ponsel Rauda ibu Kyati dari nomor milik Kyati. SMS itu berbahasa Hindi, bukan Nepal. Isinya, "Anak Anda Kyati ada di tangan kami kelompok bersenjata dari Tarai. Jika ingin anak Anda selamat, Anda harus membayar tebusan sebesar 10 lak. Jangan coba-coba lapor polisi." Beberapa hari ke depan, kiriman SMS masih berlanjut. Si penculik beberapa kali mengganti lokasi penyerahan uang tebusan. Pertama dia minta bertemu di Chitwan, kemudian di Sunauli, dan akhirnya ditetapkanlah pertemuan dilakukan di Kakarbita, perbatasan Nepal-India, sekitar 600 km dari Kathmandu. Keluarga Kyati sudah mempersiapkan uang tebusan. Uang itu nantinya akan dibawa Ram, ART keluarga Kyati.
Pada waktu yang sudah disepakati, 17 Juni 2009, Ram pun pergi ke Kakarbita ditemani Rauda, ibu Kyati. Rauda menunggu di sebuah restoran. Pada saat itulah dia melihat Pak Guru Biren memesan sebungkus makanan dan lalu pergi. Rauda heran sekaligus curiga. Mengapa Pak Guru Biren ada di kawasan itu? Mungkinkah dia penculik Kyati? Sementara itu Ram menerima SMS dari si penculik yang mengatakan agar dia membawa tebusan ke sebuah hotel. Ram pergi ke sana seorang diri. Setiba di dekat hotel, dia terkejut melihat Pak Guru Biren menyambutnya dan meminta uang itu. Ram bersiap lari, tapi Pak Guru mengancam, tanpa tebusan dia tidak akan membebaskan Kyati. Tapi di mana Kyati? Ram sama sekali tidak melihat sosok anak majikannya itu. Aku akan mengantarnya ke Kathmandu, janji Pak Guru. Ram bergegas menemui majikannya. Keduanya akhirnya sepakat melapor ke polisi. Kyati telah diculik Biren Pradhan. Polisi segera mempersiapkan penggerebekan. Mereka mendatangi flat Pak Guru, tapi dia tidak ada di sana. Polisi menyebar, menanyai orang-orang tentang keberadaan Pak Guru Biren. Akhirnya polisi berhasil melacak pria itu. Setelah memperoleh uang tebusan, ternyata dia tidak langsung pulang, malah pergi makan-makan di restoran mentraktir mertuanya. Polisi berhasil menangkapnya di kawasan Sorakute, masih di sekitaran Kathmandu. Pak Guru Biren tampak tenang. Dia digiring ke kantor polisi dan diinterogasi. Di mana Kyati? Mengapa kau menculik mantan muridmu itu? Cukup alot mengorek informasi dari Pak Guru yang manipulatif. Dia memberi keterangan berputar-putar, sedikit demi sedikit. Namun hasil investigasi menyeluruh yang dilakukan polisi, plus pengakuan dari Biren sendiri, akhirnya berhasil mengungkap sosok pria itu sebenarnya. Begini kisahnya. Tak seorang pun menyangka Pak Guru Biren yang tampak santun, berwibawa dan cerdas ternyata adalah seorang pecandu judi. Dulu dia punya flat yang disewakannya pada keluarga Kyati, tapi flat itu kemudian terpaksa dilego demi memuaskan nafsu judinya. Semakin hari pria itu semakin terlilit utang judi. Dia dikejar-kejar debt collector, hidupnya kacau. Bahkan sejak bulan April 2009 dia tidak lagi mengajar sebagai guru sains SMA. Ketika suatu hari Biren berkunjung ke rumah keluarga Kyati dan mendengar mereka memiliki sejumlah besar uang untuk biaya pendidikan Kyati di luar negeri, ide liciknya muncul. Dia akan menculik Kyati dan meminta tebusan. Biren lalu minta mantan muridnya Merina Shakya menelpon Kyati berpura-pura jadi staf majalah Vow yang memberitahu Kyati menang undian. Kyati kemudian dipancing datang ke flat Biren untuk diwawancarai dan mengambil hadiah. Dan saat itulah Biren membekap Kyati dengan sehelai kain yang telah dilumuri kloroform. Sialnya, kloroform itu terlalu banyak. Akibatnya, Kyati pun berhenti bernafas. Pak Guru terkejut. Apa yang harus dilakukannya? Dia pun memutuskan menuntaskan tugasnya dengan tenang. Usai menuntaskan tugasnya itu, Biren tampak membawa 3 kardus keluar flat. Kardus itu berisi potongan-potongan horor yang dibuangnya di 3 lokasi di sekitar kota Kathmandu. Ketika Biren menelpon keluarga Kyati untuk meminta tebusan, sebenarnya saat itu Kyati sudah tiada. Menurut kerabatnya di India, ternyata selama ini Biren telah menghabiskan uang mertuanya sebesar 2 juta rupiah yang disimpan di bank atas nama kedua anak perempuan Biren. Uang yang dikirimkan istrinya kepadanya juga habis dipakai untuk berjudi. Sebenarnya tak lama lagi Biren dan keluarganya akan pindah ke Kanada. Untung saja sebelum dia pindah ke sana, polisi berhasil menangkapnya. Polisi juga menangkap Merina Shakya, murid SMA berusia 16 tahun yang tergiur bayaran dari Biren. Di rumahnya, polisi berhasil menyita pembagian uang tebusan yang disembunyikan di rak buku di kamar gadis itu. Ketika pengadilan Biren dan Merina digelar, timbul keributan. Masyarakat marah pada para pelaku. Keluarga Kyati murka dan berhasil menonjok wajah Merina, tapi Biren lolos karena segera diamankan petugas. Kejahatan keji itu diliput luas oleh media dan menjadi headline setiap hari di Nepal. Warga dan mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk dan foto Kyati menuntut keadilan baginya. Mereka ingin pelaku dihukum mati. Sayangnya hukuman mati telah dihapuskan di Nepal sejak tahun 1946. Masyarakat menuntut agar hukuman mati diberlakukan kembali. Orang-orang seperti Biren Pradhan dengan kekejamannya tidak pantas hidup di muka bumi. Tapi pengadilan berkata lain.
Pada November 2010, pengadilan menjatuhkan hukuman 39 tahun penjara pada Biren Pradhan dan 34 tahun bagi Merina Shakya. Gadis remaja itu kehilangan masa mudanya dan masa depannya. Tapi hukuman itu tidak banyak berarti bagi orang tua Khyati, Gopal, dan Rauda yang telah kehilangan anak tunggal mereka selamanya. Setiap hari sulit bagi mereka menerima kenyataan Khyati sudah tidak ada di antara mereka. Biren Pradhan adalah sosok kompleks dan misterius. Menurut tetangganya, pria itu tertutup dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka. Sedangkan kerabatnya mengatakan Biren adalah pria yang sulit ditebak. Seperti punya dua kepribadian. Terkadang dia bersikap santun dan manis, dan di lain waktu bisa mendadak berubah begitu licik dan kejam. Si mantan guru sains dikabarkan tidak pernah menunjukkan penyesalan, baik saat di persidangan maupun setelah dijebloskan ke penjara kumuh Nepal. Hingga kini dia meringkuk di Kathmandu Central Jail yang juga jadi tempat meringkuknya si serial killer Prancis yang terkenal Charles Sobhraj. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.